Oke, langsung saja daripada berdebat kusir karena pro dan kontra begitu banyak mengenai usulan ini, saya ke Pak Budianto. Pak Budianto mengingat bahwa kata Bang Rian di sini usulan ini sudah 13 tahun ya, agar apa ya, supaya motor bisa lewat jalan tol. Karena mereka bayar pajaknya sudah besar. Kira-kira masuk akal tidak? Ya, pertama itu kan aspirasi ya, harus kita tampung, kemudian kita pertimbangkan. Ya. Tapi yang jelas bahwa kita itu kan negara hukum ya. Pertama harus kita lihat dari aspek regulasi, terus kedua adalah dari aspek masalah keamanan dan keselamatan. Aspek regulasinya jelas, itu sudah diatur baik di dalam di dalam PP 15 tahun 2005. Kemudian dengan adanya tol Pulau Madu itu kan sudah ada revisi juga PP 44 tahun 2009. Itu ada pasal yang mengatur di pasal 38 yaitu bahwa ada jalur tol khusus untuk sepeda motor. Tapi kan kita sama-sama tahu bahwa jalan tol itu kan memang punya karakteristik yang berbeda. Memang dirancang untuk mobilitas kecepatan tinggi. Dengan adanya muncul usul bahwa moge bisa masuk jalan tol, yang pertama harus dipertimbangkan, kemudian harus melalui suatu pengkajian. Ya, memang dari aspek regulasi memungkinkan. Tapi sekali lagi bahwa tol kita itu kan cukup padat ya, terutama mungkin di Jakarta, termasuk juga mungkin di yang arah ke Jawa dan sebagainya. Sehingga memang dari aspek keamanan dan keselamatan juga ada suatu pengkajian, walaupun dari aspek regulasi memungkinkan juga. Baik, kalau aspek keamanan sebenarnya kalau motor lewat tol aman nggak sih Pak? Membahayakan pengendara mobil tidak? Ya tentu tadi kan saya bilang ini perlu dipertimbangkan dan perlu melakukan suatu kajian yang mendalam, baik itu dari aspek infrastruktur, kemudian dari aspek keamanan dan keselamatan gitu. Kemudian kalau kita lihat dari data kecelakaan itu memang kecelakaan kita cukup tinggi juga. Termasuk juga mungkin aspek tersebut bahwa masalah disiplin masyarakat kita relatif masih kurang. Kita ini saya sering jumpai pada saat mungkin dulu saya masih aktif kemudian melakukan pengecekan di lapangan tadi orang menggunakan sepeda motor di lampu merah terobos, kemudian juga berhenti di depan stop lamp dan sebagainya. Ini konteksnya dengan masa-masa disiplin tadi. Sehingga memang harus ada suatu kajian yang mendalam dari beberapa aspek karena yang diutamakan adalah masalah faktor keamanan dan keselamatan. Baik, ditahan dulu Pak Budianto. Sekarang pemirsa saya akan hadirkan Anda, ini data-data kecelakaan yang terjadi supaya ini menjadi data pembanding. Kita akan lihat dari faktor safety ya. Sekarang kita lihat ini jumlah kecelakaan melibatkan motor gede di Indonesia pernah terjadi di Maret 2022. Moge tabrak anak kembar pemirsa hingga meninggal dunia. Ini tepatnya di Jawa Tengah. Ya, kasus ini pun berakhir damai, bahkan juga di Agustus 2021 ada juga konvoi moge tabrak sepeda motor di wilayah Pondok Aren, pemirsa. Sekarang kita lihat di Mei 2021 kecelakaan moge juga terjadi di wilayah Kabupaten Bogor. Dan di Oktober 2020 juga anggota klub moge keroyok 2 anggota TNI. Tepatnya di Simpang Tarok, Bukit Tinggi. Ya, sementara itu di Desember 2019 juga terjadi pemirsa tepatnya di Bogor, Jawa Barat. Pengendara moge ini tewaskan pengguna jalan saat menyeberang. Satu komentar Bang Rian, mohon maaf ya, mungkin ini oknum, tapi ada stigma bahwa moge ini suka ugal-ugalan, karena keren, mahal, orang kaya lah yang punya. Jadi di jalanan itu begitu bosi gitu. Kecelakaan sudah juga sering terjadi. Ya. Mungkin saya atau kami tidak ingkari itu, tetapi secara persentase jauh banget Pak dengan motor kecil. Nah di sini kewajiban kami seluruh pemakai motor besar adalah edukasi. Bagaimana membawa motor besar, bagaimana mengendarai motor besar itu ada tata caranya. Seperti di kami sekarang. Ada Haji Dian Dilato. Itu gratis Mbak untuk safety riding.
bagaimana menghargai orang, bagaimana cara jalannya. Jadi benar-benar kita tuh punya ilmu. Jangan mentang-mentang punya duit, beli motor besar, ngendarain seperti kejadian itu saya tahu banget, Pak. Baik. Karena mereka ini punya motor besar, tapi keilmuan bagaimana mengendarai motor besarnya belum dapat. Jadi oknum itu ada ya? Ada Oke, oknum itu. Bang, kalau misalnya logika bayar pajak gede, sekarang kita hitung. Setiap RT di seluruh Indonesia pasti banyak yang punya motor Beat atau motor biasa. Kalau itu hitungan jumlah pajak, udah pasti lebih besar motor biasa bayar pajak. Jumlah unitnya aja 123 juta meskipun bayarnya nggak seberapa. Kalau di total ya, kalau untuk motor gede oke lah 2 triliun pemasukannya. Tapi kalau misalnya motor biasa 17 triliun, mereka juga boleh dong lewat tol. Sebenarnya pada prinsipnya, Mbak, kalau kita udah memberi edukasi kepada masyarakat yang pemakai motor kecil, contohnya di Thailand ini, mereka boleh kok masuk. Yang pasti mereka harus sadar kalau naik motor kecil langsung di kanal. Jangan mereka masuk ke tengah. Kalau cc 400, 500, 1000, 2000 silakan boleh balapan dengan ini. Motor gede ya. Dan juga jangan khawatir dengan adanya kecelakaan. Wah nanti bikin repot. Oh tidak, Mbak, kita nih orang Indonesia orang pintar, Mbak. Ya. Contohnya mana? Kita ke Singapura, Mbak. Berani nggak buang sampah sembarangan? Berani nggak buang ludah sembarangan? Artinya bagaimana orangnya? Ya. Bagaimana edukasinya gitu. Jadi kalau kita udah bisa tahu bagaimana mengendarai motor besar, insya Allah mah tidak ada masalah. Kalau misalnya ada juga yang tanya, kayak motor gede bayar pajak, banyak kok yang pajaknya mati, bodong pula. Itu bagaimana, Bang? Nah, kalau itu saya rasa oknum ya. Dan saya setuju mereka harus taat pajak, setuju. Itu harus itu. Berarti harus dipantau ya? Harus dipantau. Oke, nah kalau misalnya kita membicara mengenai kalau misalnya motor gede dengan sesi gede, jikalau akan diperbolehkan lewat jalur tol, pasti nanti pertanyaan adalah diskriminasi. Motor Beat juga boleh masuk, nanti bagaimana Pak Trubus menanggapinya? Sesaat lagi, rame deh tol nanti.